Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Masih semangat untuk belajar? Tentunya anak-anak masih semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Anak-anak, pada minggu yang lalu Pak Nus sudah memberikan catatan tentang perangkat keras komputer. Ya. Perlu diketahui anak-anak, komputer itu mempunyai dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Hari ini kita akan belajar perangkat keras, sebagaimana yang telah saya berikan catatan pada minggu yang lalu, yaitu perangkat keras. Apa itu perangkat keras komputer? Yaitu perangkat yang bisa dilihat oleh mata. Misalkan monitor, CPU, mouse, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang mana itu mouse itu, ya. Nah, yang pertama, CPU. CPU ini bisa disebut juga dengan otaknya komputer. Sama seperti manusia, ya. Manusia juga punya otak. Komputer pun juga punya otak yang disebut dengan CPU. Ini bentuknya CPU itu, ya. Inilah yang disebut sebagai otaknya komputer. Kalau tidak ada alat yang namanya CPU ini, komputer tidak bisa bekerja, ya. Inilah gunanya CPU itu, yaitu untuk menyimpan data. Saya ulangi, CPU itu gunanya untuk menyimpan data. Nah, ini yang disebut sebagai CPU atau otaknya komputer. Kita lanjut sekarang. Yang kedua, yaitu monitor. Nah, ini ya. Monitor seperti ini. Monitor ini adalah layar yang menampilkan data. Kenapa begitu? Karena di layar monitor itu bisa diketahui apa data yang kita ketik, ya. Ini bisa kita ketahui lewat monitor. Layar yang menampilkan data yang kita ketik. Gunanya apa sih, Pak? Monitor ini, Pak. Monitor gunanya untuk menunjukkan isi data. Bisa berupa angka, gambar, atau yang lainnya, ya. Itu adalah monitor. Saya ulangi, ya. Monitor ini gunanya untuk menunjukkan isi data. Di antaranya isi data itu bisa berupa tulisan, angka, gambar, atau yang lainnya. Ini adalah monitor. Perangkat keras yang lain yaitu keyboard. Ya. Keyboard ini adalah papan untuk memasukkan data. Nah, keyboard ini gunanya untuk mengetik huruf dan angka. Ya. Dengan adanya keyboard ini, kalian bisa mengetik, ya. Baik itu mengetik angka atau huruf. Inilah gambarnya keyboard, ya. Anak-anaknya tentu tahu, ya. Nah, keyboard itu seperti apa? Ya, seperti ini. Yang selanjutnya, perangkat keras yang selanjutnya yaitu mouse. Mouse itu bentuknya seperti tikus, ya. Makanya dinamai mouse itu artinya tikus, ya. Kalau bahasa Inggris seperti itu kan, ya. Kenapa kok dinamai mouse? Karena bentuknya mirip dengan tikus, ya. Pengertian mouse yaitu alat yang berbentuk seperti tikus ini, ya. Meskipun bentuknya seperti tikus, ternyata mouse ini
berguna untuk menggerakkan pointer pada layar, ya. Kalau di layar itu ada gambar panah, itu adalah namanya pointer, ya. Nah, mouse ini bisa menggerakkan pointer yang ada di layar itu, ya. Di samping untuk menggerakkan pointer, ya, saya ulangi, di samping bisa menggerakkan pointer, mouse juga bisa berguna untuk mengklik ikon, ya. Saya ulangi, mouse sendiri berguna untuk menggerakkan pointer. Di samping itu juga bisa untuk mengklik ikon. Apa sih Pak ikon itu, Pak? Ikon adalah gambar atau simbol kecil pada layar komputer. Itu kemarin catatannya Pak Nus, mungkin sampai di situ ya. Nah, saya lanjutkan yang belum saya catatkan kemarin. Nah, ada alat seperti ini. Apa Pak ini, Pak? Alat ini namanya printer. Kalau kalian ingin mencetak hasil ketikan kalian atau hasil gambar kalian, kalian bisa mencetaknya lewat alat ini, yaitu namanya printer. Printer artinya mesin pencetak. Maksudnya apa? Mencetak hasil yang kalian ketik atau yang kalian gambar itu bisa dicetak lewat alat yang namanya printer. Selanjutnya yaitu speaker. Speaker bentuknya seperti ini, ya. Nah, kalian mungkin sudah banyak yang paham, ya. Speaker adalah alat pengeras suara. Ya, saya ulangi, speaker tulisannya speaker, ya, tapi dibaca speaker, adalah alat pengeras suara. Speaker berguna untuk mengeluarkan suara lagu atau video. Nah, suara speaker ini dapat diatur, ya. Maksudnya apa? Dipelankan bisa, agak keras bisa, atau bahkan lebih keras sedikit. Bisa diatur. Dengan adanya speaker ini, suara bisa diatur, ya. Ini yang keenam, perangkat keras komputer. Ada gambar seperti ini. Apa ini Pak namanya? Perangkat keras yang gambarnya seperti ini disebut scanner, ya. Scanner itu kalau kalian buat fotokopi, ya, di fotokopi bisa. Nah, ternyata komputer pun punya alat untuk mengopi, ya. Inilah alatnya, scanner, ya, yaitu alat pemindah seperti mesin fotokopi, ya. Kalian kalau punya perangkat keras seperti ini bisa mengkopi sendiri tanpa harus keluar, ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, alat pemindah atau yang disebut seperti mesin fotokopi, scanner ini berguna untuk memindai tulisan atau gambar. Data yang sudah dipindai dapat disimpan dalam komputer. Nah, scanner namanya ini, ya. Nah, kalau ini sering kalian jumpai, ya. Headset biasanya diletakkan di mana? Telinga, ya. Ini headset, ya. Headset ini adalah alat untuk mendengarkan suara, misalkan lagu atau suara dari film. Sehingga dengan alat headset ini kalian bisa mendengarkan tanpa orang lain mendengar, ya, hanya kalian sendiri, ya. Orang lain tidak tahu apa yang kamu dengar, tapi kalian bisa mendengarkan suara lagu lewat yang namanya headset, ya.
itu adalah headset ya. Itulah yang ke-8. Ada lagi Pak. Nah, ini ada seperti ini ya. Ini alat yang namanya webcam. Nah, webcam itu singkatan dari web dan kamera. Ya, saya ulangi, webcam itu singkatan dari web dan kamera. Webcam ini berguna untuk melakukan panggilan video. Ya, saya ulangi, webcam berguna untuk melakukan panggilan video. Apa sih Pak panggilan video itu apa sih Pak? Panggilan video yaitu berbicara melalui layar komputer dengan orang lain. Ya, kalau kalian biasanya video call lewat HP, nah, lewat webcam ini kalian bisa berbicara melalui layar komputer dengan orang lain. Nah, webcam ini biasanya dipasang di atas monitor. Ya, ini alatnya webcam. Kalian harus tahu ini, ya. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah materi pada hari ini, ya, mengenai perangkat keras komputer. Sekali lagi, apa itu perangkat keras? Yaitu perangkat yang dapat dilihat dengan mata. Ya, ini adalah perangkat keras komputer. Jumlahnya ada 9. Mudah-mudahan anak-anak apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian praktekkan. Kalau yang punya laptop atau komputer bisa dipraktekkan yang mana yang namanya monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Ini harus kalian ketahui. Demikian anak, akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.